Selamat pagi Pak Philip dan teman-teman. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan tentang konsep hak dan kewajiban hak asasi manusia. Anggota kelompok A ada Chelsea Indriani, Gresifra, Winnie, Octavia, Wilson, Justin Citra, dan Peter Kasim. Presentasi pertama akan dipresentasikan oleh Chelsea. Kali ini saya akan menjelaskan tentang makna hak menurut Profesor Dr. Noto Nagoro. Menurutnya, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu, dan tidak dapat oleh pihak manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Ada beberapa contoh hak menurut Profesor Dr. Noto Nagoro. Pertama, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah. Yang kedua, setiap orang berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak. Yang ketiga, setiap orang berhak memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai. Yang keempat, setiap orang berhak memiliki kedudukan yang sama di mata hukum di dalam pemerintahan. Yang kelima, setiap orang berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya, ada makna hak menurut Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 yang akan dibawakan oleh Octavia. Terima kasih Chelsea. Sekarang saya akan melanjutkan tentang makna hak menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1999. Di dalam Undang-Undang RI ini terdapat dua makna yang akan kita bahas. Makna pertama adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Makna yang kedua adalah di mana dasar pembentukan dari Undang-Undang RI Nomor 39 ini, di mana dasar-dasar pemikirannya adalah Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa adalah dasar pemikiran yang pertama, di mana Tuhan adalah pencipta alam semesta dengan segala isinya, manusia yang dianugerahi jiwa, bentuk, struktur, kemampuan, serta berbagai kemudahan diberikan olehnya untuk menjamin kelanjutan hidup kita. Dan juga yang berikutnya adalah hak asasi manusia. Hak asasi manusia telah diberikan sejak kita lahir dan tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun. Presentasi berikutnya tentang makna hak menurut Jan Matterson akan dilanjutkan oleh teman saya Kidres. Makasih Via. Sekarang saya akan menjelaskan makna HAM menurut Jan Matterson. Jan Matterson merupakan anggota Komisi PBB bagian HAM. Jan Matterson memberi penjelasan pemahamannya mengenai HAM, yang mengartikan HAM sebagai hak-hak yang melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu, manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Dari pengertian tersebut, maka pada hakikatnya dalam HAM terkandung dua makna, yang presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Wilson. Di pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa HAM ini ada dua makna, yaitu yang pertama, hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Jadi setiap manusia sudah dilahirkan ke dalam dunia ini, sudah langsung mendapatkan suatu hak secara alamiah, contohnya hak untuk hidup. Dan yang kedua, hak itu merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaan yang luhur. Jadi HAM ini dapat kita sebut juga sebagai alat yang dapat menjaga harkat dan martabat manusia biar menjadi kodrat kemanusiaannya yang luhur. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Winnie. Ya, sekarang saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri khusus HAM. Satu, ada hakiki. Artinya, manusia mendapatkan hak asasi manusianya sejak dia lahir. Kedua, universal. Artinya, hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Persamaan adalah salah satu dari ide-ide hak manusia yang mendasar. Ketiga, ada tidak dapat dicabut. Artinya, hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau diserahkan. Keempat, ada tidak dapat dibagi. Artinya, semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil atau politik, maupun ekonomi, sosial, dan budaya. Selanjutnya ada tentang kewajiban yang akan dilanjutkan oleh teman saya, Peter. Terima kasih. Sekarang saya kewajiban asasi dan makna kewajiban menurut ahli. Kewajiban asasi manusia dapat diartikan sebagai kewajiban dasar manusia.
Makna kewajiban. Hak asasi manusia dijabarkan sebagai hak dasar dan universal yang berlaku bagi semua manusia. Teorinya semua manusia memiliki martabat dan hak yang sama di seluruh dunia. Tetapi menurut Muladi, hak asasi adalah segala hal pokok atau dasar yang telah melekat pada diri manusia dalam kehidupannya. Sedangkan menurut Profesor Notonegoro, definisi kewajiban asasi manusia HAM yaitu beban yang diberikan kepada seseorang dan bersifat mengikat sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan tanpa adanya pengecualian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Justin Tirti. Ya, terima kasih Peter. Sekarang saya akan menjelaskan contoh kewajiban. Yang pertama itu ada berperan dalam membela negara. Itu contohnya, kalian tidak susah-susah, kalian cukup mencintai produk Indonesia, kalian juga sudah termasuk membela negara. Yang kedua itu ada membayar pajak dan retribusi. Kalau membayar pajak, kalian sudah tahu kalian harus membayar pajak setiap bulannya. Dan membayar retribusi itu, contohnya, jika kalian ingin parkir, maka kalian harus bayar. Kalau enggak boleh. Yang ketiga itu ada menaati dan menjunjung tinggi dasar negara. Kalian semua itu, contohnya itu kalian harus menaati, harus hafal semua Pancasila dari ini dan mematuhi Pancasila. Yang keempat itu ada taat terhadap hukum. Kalian itu harus, contohnya itu harus mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas seperti itu. Sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Terima kasih.